menghindari janji, apalagi membatalkan janji itu bukan suatu tindakan patriotis. Sebaliknya, publik melihat itu semacam sindiran pada pemerintahan sebelumnya. Tentu tidak mungkin dieksplisitkan oleh Pak Prabowo, tetapi hak publik untuk menilai, dan penilaian itu justru diwakili oleh semacam sinisme atau satire atau apapun yang kita lihat di layar televisi, bahwa terhadap Gibran, bahkan terhadap keluarga Pak Jokowi, disebutkan di situ ada soal Kaisang dan istrinya segala macam itu. Tidak ada semacam penghormatan yang jujur. Jadi tesis kita bahwa ini 5 tahun ke depan masalah ini akan ada di dalam kabinet, yaitu delegitimasi karena ada Pak Gibran sebagai wakil presiden yang sebetulnya perpanjangan tangan dari Pak Jokowi. Jadi terlihat bahwa publik tetap menginginkan dipisahkannya antara air dan minyak di situ kan. Walaupun sebetulnya itu bukan soal air dan minyak, tapi soal keinginan untuk mencari jalan supaya Indonesia itu betul-betul lepas dari genggaman atau dari pengaruh atau dari sphere of influence dari Pak Jokowi. Fakta bahwa Pak Jokowi tidak lagi berkuasa itu satu hal, tapi fakta bahwa kekuasaan Pak Jokowi ditetapkan oleh Gibran itu adalah hal baru yang membuat kabinet ini bermasalah secara etis. Jadi sekarang ini publik bisa menyaksikan sendiri apa yang sebelumnya kan berkali-kali Anda sampaikan bahwa Gibran itu akan menjadi beban Pak Prabowo dan kabinet. Situasi semacam ini dalam jangka panjang ya bisa kita pastikan ini akan mengganggu hubungan Pak Prabowo dengan Gibran dan juga suasana dalam kabinet. Jadi pemerintahan Pak Prabowo akan dimulai oleh problem ini, problem penerimaan etis terhadap kabinet. Ya, orang tetap lihat bahwa kabinet ini carry over di dalam pemerintahan yang baru sekarang adalah kepentingan Jokowi. Oke, tetapi secara tangible, secara kasat mata atau terasa bahwa adanya Gibran sebagai sosok yang wajahnya akan ada terus di dalam politik Indonesia, itu menimbulkan problem psikologi atau eksistensial pada Prabowo. Kan Pak Prabowo tetap ingin supaya ada persatuan. Bagus betul Pak Prabowo mengucapkan, mari kita bersatu kembali. Tetapi bahasa tubuh Pak Prabowo itu akan dibaca lain oleh masyarakat sipil, oleh pengamat politik yang menganggap bahwa ia bersatu, tetapi bersatu dengan siapa? Bersatu dengan rakyat, oke, tetapi bukan bersatu dengan bekas-bekas pengkhianat konstitusi. Kan secara kasar rakyat akan berpikir semacam itu. Saya hanya berupaya membaca bagaimana kesulitan psikologi dari Pak Prabowo untuk menyelesaikan problem yang masih menggantung bahkan pada hari pelantikannya itu tidak mulus. Yang dilantik hanya presiden, yang wakil presiden tidak dikehendaki dilantik. Walaupun itu adalah upacara kenegaraan, tetapi lebih penting untuk melihat persepsi publik terhadap duo ini, presiden wakil presiden. Nah, kalau persepsi publik buruk, itu artinya akan selalu ada semacam sindiran pada Presiden Prabowo itu, dan sindiran itu satu waktu akan terakumulasi menjadi semacam tekanan, dan itu yang akan membuat kimia antara Pak Presiden dan Wakil Presidennya, molekulnya itu tidak bisa mengalami ikatan kohesif atau minimal ikatan adhesif tuh, karena ada faktor lain yang menghambat ikatan itu, yaitu ketidaktuntasan legitimasi. Nah, problem legitimasi ini pasti akan menetap panjang tuh.